Halo, bertemu lagi dengan Papau. Ayo kita kembali mendongeng bersama Papau hari ini. Cerita tentang kamar yang berantakan akan menemani kalian hari ini. Pagi mulai menjelang dan ditandai dengan sinar matahari yang masuk melalui celah jendela kamar Lala. Lala masih tidur dengan pulas karena semalam bermain hingga larut malam. Dia bahkan tidak terganggu dengan hangatnya sinar matahari yang mulai menerpa wajahnya. Tidurnya begitu pulas, padahal saat ini jam sudah hampir menunjukkan pukul 8 pagi. Samar terdengar suara panggilan ibunya dari balik pintu, tapi bukannya bangun, Lala malah semakin nyenyak tertidur. Semalam, Lala begitu asik bermain dan mengeluarkan seluruh mainannya. Tapi, karena sudah mengantuk, dia pun tidak membereskan mainan yang dimainkannya. Seluruh mainannya berserakan di lantai dan membuat kamarnya terlihat berantakan. Setelah beberapa waktu berlalu, Lala tiba-tiba tersentak dan terbangun dari tidurnya. Dia melompat dari tempat tidur dengan wajah terkejut, apalagi saat melihat sekelilingnya yang berantakan. Dalam sekejap, rasa kantuknya pun lenyap karena memikirkan kamarnya yang berantakan. Lala berusaha mengingat apa yang terjadi semalam hingga pagi ini kamarnya terlihat sangat berantakan. Bentar lagi, ibu akan kembali membangunkannya. Lala sedang memikirkan cara bagaimana membereskan mainannya yang berantakan. Ibu pasti akan marah karena semalam Lala bermain hingga larut dan membiarkan kamarnya berantakan. Karena pengaruh baru bangun tidur, Lala terdiam sesaat sambil menyiapkan diri untuk mulai merapikan kamarnya. Hal pertama yang harus dilakukannya adalah membuka jendela kamar agar udara pagi bisa masuk. Lagi-lagi, Lala terkejut saat melihat keadaan di luar yang ternyata hari sudah begitu terang. Angin pagi yang berembus masuk ke kamarnya membuat udara di kamarnya terasa lebih sejuk. Setelah membuka jendela kamarnya, Lala pun bersiap akan mulai membereskan kamarnya. Lala segera mengambil sapu dan mengumpulkan debu serta sampah-sampah kecil menjadi satu. Setelah lantai kamar tidak terasa berdebu lagi, Lala kemudian mengambil kotak mainannya dan mulai menyusun satu demi satu mainannya yang berserakan. Seharusnya tadi malam setelah bermain, dia segera merapikan mainan-mainannya itu. Membiarkan mainannya berserakan hanya membuat pagi harinya terasa repot dan melelahkan. Ternyata rasanya cukup melelahkan setelah membereskan kamar. Lain kali, Lala tak mau lagi membiarkan mainannya berserakan. Lihatlah kamar yang sudah dirapikan ini. Mainan-mainan sudah disimpan di tempatnya dan tidak ada lagi yang berserakan di lantai. Lala merasa senang melihat kamarnya rapi. Dia bahkan betah berlama-lama di kamar yang sudah bersih dan rapi itu. Ternyata kamarnya rapi lebih menyenangkan dan membuat perasaan nyaman daripada yang berantakan. Lala bisa bebas melakukan apapun di kamarnya tanpa terganggu mainannya yang berserakan di lantai. Karena kamar sudah rapi, Lala pun mengambil handuk dan bersiap untuk mandi. Kali ini, Lala sadar jika dia membersihkan kamar bukan karena takut dimarahi ibunya, tapi kamar yang bersih dan rapi membuatnya bisa beristirahat dengan nyaman. Seperti yang sudah dilakukan oleh Lala,
Kalian juga harus menjaga bersihan kamar tidur dengan rutin membersihkan dan merapikannya ya. Terima kasih telah mengikuti cerita Papau hari ini. Nantikan cerita Papau selanjutnya ya.